terkait hubungan Indonesia dan Pakistan. Tidak hanya dengan Pakistan, Presiden juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerjasama yang kuat. Salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Aid P8 dalam forum konferensi tingkat tinggi KTT. Kepala Badan Pangan Nasional National Food Agency Arief Prasetyo Adi mendorong pemenuhan pangan dalam negeri melalui percepatan swasembada. Langkah ini penting dilakukan untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus mengimplementasikan visi Presiden Prabowo Subianto. Arief mengaku optimis tahun 2025 mendatang Indonesia mampu memenuhi pangan nasional tanpa bergantung pada kebijakan impor. Kepala FFA dalam keterangan resmi dikutip Kamis 19 Desember 2024 mengatakan tahun 2025 pilihannya optimis tidak impor. Tidak ada impor beras kecuali beras khusus. Selain itu tidak ada impor gula konsumsi dan garam. Menurut Arief, saat ini terdapat sejumlah komoditas yang sudah memadai untuk pemenuhan pangan dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah daging ayam, bawang merah, telur, dan juga cabai. Arief menambahkan, National Food Agency juga telah menugasi Bulog untuk melakukan penyerapan hasil produksi dalam negeri. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo agar semua hasil panen petani dapat terserap secara optimal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya ketahanan pangan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis geopolitik global demi menjaga keberlanjutan pangan nasional. Menteri Pertanian dalam keterangan di Jakarta, Kamis 19 Desember mengatakan pemerintah melakukan percepatan program swasembada untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis geopolitik. Ia menegaskan Indonesia punya potensi lahan untuk jagung 1,2 juta hektar dan ini perlu dikawal bersama untuk menjaga pangan di tengah berbagai tantangan global. Untuk mendukung program swasembada jagung, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai sarana produksi seperti benih, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program swasembada jagung tersebut. Badan Amil Zakat Nasional RI bersama Kementerian Agama meluncurkan Peta Jalan Zakat 2045. Peta jalan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ketua Basnas RI, Nur Ahmad dalam acara International Conference of Zakat ICOMZ ke-8 di Bandung, Kamis 19 Desember mengatakan, peta jalan ini dalam rangka memaksimalkan peran strategis zakat. Basnas bersama Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyusun peta jalan zakat 2045. Menurut Nur, peta jalan zakat 2045 tersebut menjadi pedoman penting dan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang profesional, modern, dan berdaya saing global. Ia mengatakan pemerintah mendapatkan pengelolaan zakat sebagai salah satu strategi penting dalam mencapai visi Indonesia 2045. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Gubernur California, Gavin Newsom, pada Rabu 18 Desember mengumumkan keadaan darurat terkait flu burung setelah terdeteksinya kasus flu burung pada sapi perah di peternakan di bagian selatan negara bagian Amerika Serikat itu. Sebelumnya pada hari yang sama, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat sebelumnya pada hari yang sama, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat melaporkan penyakit parah pertama pada manusia yang disebabkan oleh flu burung di negara tersebut. Kantor Kegubernuran dalam sebuah pernyataan menyebutkan kasus ini dikonfirmasi pada seseorang di negara bagian Louisiana yang pernah terpapar unggas yang sakit dan mati di kawanan ternak di halaman belakang rumahnya. Kasus-kasus terbaru pada sapi perah tersebut menyoroti perlunya memperluas pemantauan dan memperkuat pendekatan terkoordinasi ke seluruh negara bagian untuk membendung penyebaran virus. Ditambahkan, kasus flu burung telah menyebar di sebanyak 15 negara bagian pada sapi perah dan yang kasus pertama dikonfirmasi di Texas dan Kansas pada Maret. Namun sejauh ini dilaporkan belum ada penularan flu burung dari orang ke orang yang terdeteksi di California. Beberapa media melaporkan terjadinya bentrokan sengit antara pasukan bersenjata Yaman dan kapal perang Amerika di Laut Merah. Kantor berita
mengutip sumber media Yaman menyatakan bahwa pertempuran saat ini sedang berlangsung antara tentara Yaman dan kapal perang Amerika. Beberapa media tersebut juga melaporkan adanya serangan terhadap kapal induk Amerika Serikat. Pengguna media sosial juga menyampaikan bahwa kapal induk yang telah memasuki wilayah tersebut untuk melakukan operasi anti Yaman telah diserang lebih dulu oleh pasukan Yaman. Berita tersebut belum dikonfirmasi atau dibantah oleh sumber resmi atau media Ars Utama. Bulan lalu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengonfirmasi serangan tentara Yaman terhadap 2 kapal perang Amerika yang melintas melalui Selat Bab al-Mandeb dengan menggunakan drone dan mesin. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menekankan kepentingan untuk segera